Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Turyani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan, dari SMA Negeri 1 Teluk Subong. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu saya Ibu Revi Wanita. Saya mengampu mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Teluk Subong. Pada kesempatan ini kami akan melakukan teknik coaching untuk supervisi, di mana akan ada 3 tahapan, yaitu ada percakapan pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Sekarang kami akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Revi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ini Bu, Ibu akan melakukan supervisi ya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 10.1 pada hari Senin, jam ke-3 sampai ke-4. Baik Bu, berarti hari ini ya Bu ya. Nanti jam ke-3 dan ke-4 di kelas 10.1. Itu mata pelajaran kimia? Ya, mata pelajaran kimia di kelas 10. Mata pelajaran kimia di kelas 10.1. Berarti 2 JP ya Bu ya? Iya, 90 menit. 90 menit. Baik. Ibu sebelumnya materinya tentang apa tuh Bu? Yang akan diobservasi hari ini Ya. itu materinya tentang perubahan kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Perubahan kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Untuk materi ini materi baru atau materi lanjutan Bu? Ini materi lanjutan, ini pertemuan kedua dari materi sebelumnya, itu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi membedakan mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Oke, baik. Berarti sudah ada pertemuan sebelumnya gitu ya Bu ya? Ini lanjutan. Baik. Baik Bu, untuk tujuan pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajarannya apa tuh Bu? Jadi tujuan pembelajarannya di pertemuan ini itu menjelaskan konsep kimia dalam perubahan kimia sederhana di kehidupan sehari-hari. Baik, menjelaskan konsep kimia dalam perubahan kimia sederhana di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu Revi dalam menjelaskan konsep kimia dalam perubahan kimia sederhana di kehidupan sehari-hari ini tentu banyak area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, di pertemuan kedua ini area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa Bu? Jadi saya lebih mudah untuk mengobservasinya. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu kan area kognitif atau pengetahuan. Terus ada afektifnya atau sikapnya, itu nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan kita amati. Terus nanti ada keterampilannya. Jadi satu persatu. Kalau untuk pengetahuannya sesuai tujuannya, jadi siswa itu diharapkan dapat menjelaskan konsep kimia. Di sini ditekankan untuk ciri-ciri reaksi kimia dalam perubahan kimia sederhana di kehidupan sehari-hari. Jadi ciri-ciri reaksi kimia itu kan nanti ada 4. Jadi misalnya untuk perubahan kimia korosi atau perkaratan, itu ciri-ciri mana yang bisa kita amati. Jadi cuma pengamatan secara langsung aja. Kan perubahan warna ya, dari besi yang awalnya bersih berwarna silver nanti berkarat berwarna coklat gitu. Itu contohnya. Jadi nanti anak-anak akan dinilai dari hasil pengerjaan LKPD-nya, dan dari hasil asesmen di akhir nanti akan ada asesmen untuk pengetahuannya. Jadi itu untuk yang area kognitifnya. Terus kalau untuk area sikap, di sini yang akan saya amati dari profil pelajar Pancasila ini itu hanya 3, yaitu berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Berpikir kritisnya itu jadi tadi kan kita pengen anak-anak bisa mengaitkan nih konsep kimia dengan perubahan kimia sederhana yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari contoh perubahan kimianya, anak-anak bisa mengaitkan ciri-ciri reaksi kimia yang sesuai mana, kenapa dia bisa jadi perubahan kimia gitu. Itu berpikir kritisnya. Dan dari diskusi nantinya bisa dari tanya jawab seperti itu. Terus kalau dari mandiri, dari hasil asesmennya anak-anak bisa setelah dia paham, tentunya dia akan bisa menjelaskan sendiri, bisa menjawab secara mandiri konsep kimia yang terkait dengan perubahan kimianya. Terus kalau dari kreatif,
kreatifnya kan bisa dari hasil LKPD. Itu nanti mereka akan diskusi dari cara menjawab pertanyaan. Terus di ini kan pertemuan terakhir untuk materi ini, jadi saya juga meminta anak melakukan percobaan fisika dan kimia yang ada di kehidupan sehari-harinya aja, misalnya seperti tadi mengamati korosi. Jadi nanti mereka membuat video pendek yang akan diupload di sosial medianya gitu. Itu juga akan menjadi penilaian untuk keterampilannya atau psikomotornya selain keaktifan dalam berdiskusi di kelas. Baik Bu Revi, berarti ada 3 area pengembangan yang hendak dicapai, yaitu kognitif, kemudian sikap, dan psikomotornya gitu ya Bu. Tadi kognitifnya Ibu akan menjelaskan, anak-anak diminta untuk menjelaskan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 3 untuk P5 yang hendak dicapainya dan bisa dicapai melalui proses pembelajaran tadi. Kemudian ada untuk area psikomotornya, anak-anak harus mengaitkan dan membuat video tadi gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, strategi apa yang udah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tersebut? Kalau strategi di sini sesuai amanat kurikulum Merdeka, yang mana kita harus memperhatikan kondisi anak ya. Jadi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran diferensiasinya itu diawali dengan diferensiasi konten, mungkinnya pengetahuan awal. Jadi kan sebelumnya sudah belajar tadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau anak belum bisa membedakan mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia, maka akan sulit untuk melanjutkan ke mengaitkan konsep kimia dalam perubahan kimia. Jadi anak yang sudah paham pertemuan sebelumnya dengan yang belum paham itu akan dibedakan, untuk dibedakan kelompoknya. Itu diferensiasinya. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya sebenarnya di situ kita sudah membangun sosial emosional anak dengan tidak menyamaratakan anak karena kemampuan anak berbeda-beda. Untuk membangun, karena saya masuknya kan setelah istirahat ya, jadi konsentrasi anak kan harus dibangun dari awal lagi, karena anak mungkin tadi habis istirahat konsentrasinya belum kembali. Jadi akan saya berikan sedikit ice breaking untuk membalikkan sedikit konsentrasi anak lagi gitu. Jadi di situ nanti diferensiasi proses juga akan ada, karena LKPD untuk anak yang sudah paham dengan anak yang belum paham itu nanti berbeda. Terus kalau untuk model pembelajaran, di sini model pembelajarannya saya pakai yang diferensiasi discovery learning. Jadi anak itu nanti yang menemukan ciri-ciri perubahan, ciri-ciri reaksi kimia itu gitu. Terus dengan dengan metode belajar diskusi, karena tadi kan kita kelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuan awalnya. Baik Bu, berarti Ibu sudah menyiapkan strategi yang luar biasa ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten maupun proses tadi dan produknya juga. Kemudian Ibu juga tadi menggunakan metode diskusi, kemudian modelnya discovery learning gitu ya Bu ya. Ibu nanti media pembelajaran apa saja yang akan digunakan di kelas Bu? Kalau media itu nanti kan ada LKPD, sama ada PowerPoint nanti yang akan saya tampilkan untuk anak, untuk motivasi dan persepsinya, dan untuk penjelasan kesimpulan akhir setelah selesai diskusi. Terus nanti juga ada video-video pembelajaran yang bisa anak akses untuk anak yang tadi belum paham, jadi dia bisa mengulang dari video lagi gitu. Berarti banyak ya Bu tadi ya LKPD-nya berarti ada beberapa macam gitu ya Bu ya, karena tadi Ibu diferensiasi gitu. Ya enggak, sebenarnya LKPD-nya satu macam, cuma di situ nanti ada link, kalau anak yang sudah paham dia harus mengakses yang ini, anak yang belum paham dia akan lanjut ke sini. Berarti LKPD-nya dalam bentuk digital gitu ya? LKPD-nya LKPD print biasa, cuma itu ada linknya yang bisa anak. Berarti nanti anak berbantukan HP? Iya. Anak berbantukan HP, baik Bu. Kemudian Ibu tagihan apa nanti yang diminta dari anak? Apakah anak buat video tadi
ya itu salah satunya bikin video. Terus kan nanti di akhir ada asesmen, nanti ada asesmen. ada di akhir ada asesmen untuk pengetahuannya. Terus tentunya hasil LKPD-nya ya nanti. Baik, senang sekali bisa melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu. Kira-kira Bu, boleh Ibu mengurutkan kesimpulan pembicaraan kita hari ini? Jadi di kesimpulan ini praobservasi ini rencana yang akan saya laksanakan pada saat observasi nanti ya Bu, dari mulai ya kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya tadi menjelaskan konsep kimia dalam perubahan kimia sederhana di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan inilah yang akan diturunkan sesuai langkah pembelajaran sampai nanti asesmen yang dilaksanakan pun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Oke, Ibu sepertinya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Saya doakan Ibu sukses dalam memfasilitasi pembelajaran terhadap murid kelas 10-1, kemudian Ibu bisa merasa puas bisa memfasilitasi itu, dan nanti kita akan melakukan observasi dan juga ada percakapan pasca observasi setelahnya nanti. Insya Allah hari Rabu ya Bu percakapan praobservasinya. Baik, nanti kita masuk ke kelas karena sepertinya Ibu media maupun LKPD-nya juga sudah sangat siap. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir hari ini? Kamu. Bulan pagi-pagi. Kita mulai belajar karena tadi pada saat istirahat. Coba sekarang berdiri semua. Kita sedikit tangan biar yang habis dimakan barusan. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang turunkan tangannya. Ibu bilang satu langkah ke kanan. Ibu bilang satu langkah ke kiri. Pakai tepuk tangan. Ada ibu bilang ya, ibu bilang kan tadi ibu bilang jangan main tepuk tangan. Nah, ibu bilang turunkan tangannya. Victor, Dek. Victor. Yalah. Kita yang
Lilin. Kalau lilin, sebenarnya kita udah belajar ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Di lilin yang terbakar terjadi perubahan apa? Perubahan kimia. Siapa yang bilang terjadi perubahan kimia? Angkat tangannya. Siapa yang bilang terjadi perubahan kimia? Angkat tangannya. Dia tidak membara. Siapa yang bilang? Gila. Yang menurut siapa perubahan kimia? 1, 2, 3. Tadi ada yang angkat tangan, sekarang angkat tangan semua. Apa coba perubahan kimianya? Menjadi cair. Coba Revita apa perubahan kimianya? Yang ini yang mana? Yang bagian mana yang terjadi perubahan kimia? Mencair. Perubahan suhu. Lilin mencairnya perubahan kimia. Fisika. Fisika. Ya. Cirinya kimia, masa sih yang perubahan kimianya dulu yang mana? Ada nggak perubahan kimianya? Tidak bisa kembali bentuk awal. Apanya tidak bisa kembali bentuk awal? Kalau lilin yang baru meleleh, dia kembali bentuk awal bisa nggak? Bisa. Kan panas lagi kan? Jadi perubahan fisika lilin meleleh. Terus perubahan kimianya ada nggak? Nggak ada. Kalau suhunya? Suhunya berubah nggak? Jadi apa? Jadi abu. Dari suhu itu jadi abu, itu perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia. Iya, jadi di lilin itu ada perubahan fisikanya, ada perubahan kimia. Lilin yang meleleh menjadi perubahan fisika, suhunya mengalami perubahan kimia karena dia terbakar. Nah, lilin itu mungkin terabaikan di kehidupan kita sehari-hari. Namun saat momen penting dalam hidup manusia dia muncul. Ya kan? Ya. Jadi jangan anggap sepele sesuatu hal. Karena pasti ada gunanya barang itu ada di dunia ini. Oke, lanjut. Nah, coba siapa yang tahu ini gambar perubahan fisika atau perubahan kimia? Ada yang jawab perubahan fisika nggak? Yang besi. Yang mesti perubahan fisika? Iya, Bu. Sebenarnya tunjuk tangan yang masih ingat perubahan fisika, perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, silakan angkat tangan. Tidak sih kimia masih kimia. Yang tahu? Masih ingat? Siapa lagi yang masih ingat angkat tangan? Aku cuma berdua. Yang lain lupa. Tadi dari contohnya juga. Coba siapa yang masih ingat? Tidak. Yang masih ingat angkat tangan. Yang masih ingat? Yang masih ingat? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat tapi tahu. Ingat. 7. Ingat tapi tahu. Oke. Nah, yang 7 orang itu duduk di sebelah sini yang ini. Ingat kan? Kalau nggak ingat, itu tahu nih. Dari buku, tapi tidak ada. Karena Berarti aku. Tahu pintunya. Nah, ini dia. Baik,
Ya sekarang bentuk kelompok sama yang di belakangnya aja biar nggak terlalu jauh muter ya. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, sama baris 4. Jadi ini tadi contoh perubahan apa? Kimia dan fisika. Dua-duanya. Kimia. Kimia dulu. Kita Kimia. ini semua contoh perubahan kimia. Jadi roti, tepung dari roti, yang ini memasak nasi, yang ini besi berkarat, ini kembang api, semuanya contoh perubahan kimia. Kenapa? Itu yang mau kita pelajari sekarang. Nah, untuk yang 7 orang ini bisa langsung ke sini di LKPD-nya juga ada. Untuk yang lainnya bisa mengingat kembali perubahan fisika dan perubahan kimianya di link itu. Oh, berarti di buku ya, Bu? Ya. Nah, sambil selanjutnya kerjakan LKPD-nya. Kita sampai 10.50. Sampai 10.50 ya. Sekarang 10.05. Ya. Dan kerjakan 15 menit. LKPD-nya itu nggak banyak kok, sedikit. Nah, jadi konsep kimia yang terjadinya kaitkan dengan silakan dikerjakan LKPD-nya. Ini sampai sekarang beliau belum masuk peraturan
Ada besok kalau ada dia tuh susunya jadi. Langsung jadi apa? Basi. Kan pada petasan Sampai kapan? Mainnya bekerja sesuai logika. jadi asal. Berubah. Kalau tidak Perubahan masa aja. kan yang sana ada yang warna beda-beda warna. Ada warna hijau. Kalau kita akan bagi mungkin bisa. Kalau nggak bisa makan, berubah kan bu? Ada sih yang enggak? Rahasia tuh lah, mereka tahu kan sama Apa mainnya satu warna? Ini
Tapi ada orang juga. Tapi kata ini tak semestinya. Tiga ini. Tak boleh kita Sampah. Jangan ada siap. orang lain buat. Ada bukti. Ya apa itu maksudnya? Ya. Bang rasa. Emang itu tiba Awalnya jadi saya Jadi tak enak. ada aja katanya. Awalnya enak, jadi tidak enak. Kalau ciri-ciri pasti yang terakhir. Ya. kasih puas. Awalnya enak. Sudah ini suka. Betul betul betul. Dibakar. Ayo rasa. Ini enak. Ini tak enak. Ini enak. Awalnya ini. Pergi di kontainer. Ah, Yang depan bahas musik juga. mengurangi sampah Jo. Ini kayak gitu. Aku percaya satu kan bukan gitu. Mengurangi sampah Jo. Kayak Adila. Kalau Adila itu dia kelompok dengan sangat. Papang. Pertama kali kemarin punya kantor habis kan kira ada banyak di lain kan Belum mau. Satu kelompok satu presentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain dengarkan. Kalau ada yang tidak sesuai, nanti di akhir bisa kita bahas bersama ya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan kimia. Yang pertama yaitu kayu terbakar. Konsep kimia terjadi yaitu berubah warna. Misalnya kan ini pertama kayunya coklat jadinya ke abu-abu. Terus perubahan suhunya pasti kan perubahan suhu karena pakai api, jadi suhunya pasti naik. Berubah suhu menjadi asam, terbentuk endapan dan berubah warna. Asam berubah warna karena berubah. Pertama kali Ketiga yaitu ledakan pada petasan atau kembang api. Konsep kimianya yaitu perubahan suhu dan berubah bentuk. Karena pada ledakan petasan ini pasti dia berubah suhu, terus berubah bentuk dari petasan itu jadi Ya. Hampa Iya, betul. Yang keempat, besi berkarat. Ciri-cirinya itu adalah berubah warna. Karena kan kalau misalnya besi berkarat, misalnya warna itu silver, jadi warna coklat. Itu dia. Oh, iya. yang kelima yaitu susu diubah menjadi keju. Berubah warna jelas kan, karena pertama kan susu itu warna putih, nanti berubah warna ke kuning gitu lah ya, berbentuk endapan dan menghasilkan zat baru. Karena susu ke keju pasti melewati proses, jadi dia menghasilkan zat baru. Yang keenam yaitu proses pembentukan pada buah apel. Konsep kimianya yaitu berubah warna. Jadi dia tuh kan apel pertama isinya tuh kan putih kan, terus dia nanti kalau udah ini lama-kelamaan jadi busuk jadi warna coklat itu. Yang ketujuh mulai mengapa berubah warna dan berbentuk gas. Berubah warna karena nampaknya yang berwarna. Satu nih yang udah dipahami. Yang kedelapan, nasi yang basi. Cirinya adalah berubah warna, menghasilkan zat baru dan berubah bentuk. Karena kalau nasi yang basi itu warna putih lagi kan, cerah. Tiba-tiba kalau berubah warna itu dia ada kuning-kuningan gitu. Dan juga menghasilkan zat baru. Berubah bentuk. Kalau ini kan kalau nasi itu kalau basi itu dia kan masih kayak dan kalau udah basi itu kayak Perubahan kimia yaitu bekas yang dibakar, yang kedua soda kue dengan larutan asam buah, yang ketiga susu lilin yang dibakar. Sama-sama lu sama. Apa nih? Sama. Ledakan pada petasan itu bentuknya gas benar nggak? Tambahkan yang bentuknya. Ya kan saya belum gas. Nggak pakai gelombang. Gas nggak gelombang. Gak dengar. Tadi ya tulis. Sampai saya singkat apa? Ledakan pada petasan atau bentuknya gas, suhu sama warna. Kalau nggak tahu.
Karatnya itu kan endapan si Fe2O3. Ada itu ya. Udah? Ada lagi yang beda? Bu, beda Bu, nomor 8 Bu. Ya, Bu, kelompok di sana. Udah ada yang beda? Beda kalau nggak ada? Adila mau maju Bu. Oh, nggak ada loh. Bu Adila Bu please. Udah, jadi kesimpulannya konsep kimia yang terjadi pada perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan ciri-ciri reaksi kimia yang ada. Ciri-ciri reaksi kimia ada perubahan warna, perubahan suhu, terbentuknya endapan, terbentuknya gas sesuai hasil diskusi tadi. Mana perubahan kimia yang mengalami perubahan warna, mana yang mengalami perubahan suhu, mana yang membentuk endapan dan terbentuk gas. Sekarang kita jelaskan ini contoh yang perubahan warna yang kayak mana? Ini selalu bentuk. Nah, hari ini kita akan belajar sama reaksinya ya. Besi Fe bereaksi dengan oksigen maka akan terbentuk endapan Fe2O3. Itulah si karat yang korek-korek ini. Ini perubahan kimia. Jelas ada reaksi kimianya kan? Contoh perubahan warna. Lanjut perubahan suhu. Kembang api. Ini persamaan reaksinya. Fosfor ditambah oksigen menghasilkan apa ini namanya? Ini fosfor pentaoksida. Sudah? Jadi terbentuk gas nih kan? Lanjutnya contohnya pembentukan endapan. Ini apa nih? Boba. Jadi pembuatan boba itu merupakan perubahan kimia terbentuknya endapan atau gelatinisasi. Jadi pati pembekakan luar biasa tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itu koagulasi koloid namanya. Nanti kita belajar koloidnya di kelas 11. Ini contoh terbentuknya gas. Jadi roti itu contoh terbentuknya gas. Kan kalau roti itu ada golongan udaranya kan? Kalau roti dibelah kan ada golongan apa ya Bu? Apa? Itu proses fermentasi. Yang jadi di kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya banyak contoh perubahan kimia. Coba kira-kira apa lagi perubahan kimia yang ada di kehidupan sehari-hari selain yang sudah kita bahas? Kimia Bu. Nah, fisika. Kimia. Apa? Nasi basi. Nasi basi. Udah, tadi kan nasi basi itu perubahan kimia. Kalau nasi basi bisa dimakan lagi kan nasinya? Boleh. Bisa Bu makan bebek. Senang mau aja nih. Penguraian sampah itu sampah yang terurai, sampah yang jadi busuk. Berarti yang bisa mengalami penguraian itu sampah organik atau sampah anorganik? Bu, nasi basi itu kalau kita keringin kan Bu, itu jadi kerupuk. Iya. Dan bisa Chef. Iya. Angetin aja mulai gitu.
kayaknya. Kenapa? Memang garam itu kan dia nggak bisa balik semula. Bisa. Cuma dingin. Cara buat garam ini dari air laut gimana? Dari laut. Lah sama kan berarti Tapi dari campur air biasa. Kan Jadinya asin. jadinya Asin asin kali. kan bukan garam ya. Apa beda lautan garam yang di laut? Karena dingin rasanya. Asin. Asin. Yang masalah sedikit banyak asinnya itu kan tergantung jumlah garamnya, kalau sedikit garamnya banyak. Kalau kamu mau garam yang sudah kamu lakukan itu kamu ambil lagi garamnya bisa. Berarti sesuatu yang basi itu nggak bisa dimakan. Bisa. Sudah ada yang mau dikatakan? Susu basi. Seminggu loh. Kalau dia cek misalnya atas meja, ini airnya udah itu, kita nggak pakai daun, bukannya lagi. Kan di kulkas bisa lagi. Apa sih? Iya, tapi es batu cair itu bisa nggak? Bentukan dari air kok. Jadi wadah. Saja aja. Udah kalau udah kumpulkan lengkap menunya kembali ke bangkunya masing-masing. Adil lah Pak. Merlakan kami ya beda. Bu baca punya gila bu. Baca punya gila bu. Bagus. Contohnya nggak boleh tadi bukan? Boleh lah. Nggak tahu tuh nggak boleh. Boleh lah kalau yang itu udah tahu dong. Silakan kerjakan dengan contoh yang berbeda dari yang ada di LKP. Sedangkan ada ya Bu? Oh. Ya. Satu. Ya. Cara itu. Satu saja. Hanya satu. Dan cuma 5 menit dari sekarang. Kerjakan masing-masing. Johan. Oh itu. Mana bukunya di mana? Udah mana bukunya? Ini bu. Apa? Hah? Kerjakan masing-masing jangan berisik. Soalnya itu
Siap mas. Masih basi. Kayak bilang tadi. Sudah siap bu? Udah lah bro, kita kan anak Epi. Udah bu, Adila. Nasi basi. Hah? Nasi basi. Gula. Gula itu fisika. Hah? Gula dimasukkan air. Iya, larutan gula. Fisika. Ini Din. Perubahan fisika larutan garam, es batu dan cair, larutan gula. Ini ya. Ada konsepnya tuh. Ayo apa kimia? Berubah warna sampai terbentuknya gas, bentuknya yang dapat. Terus aku mau kena itu. Terbentuknya gas. Berubah warna, berubah suhu, terbentuk apan. Duh, buan, maksud dia apa? Kayak gitu.
Dia emang gitu kalau nggak mau udah kita ngambil dia. Bahkan jadi pelawak. Ya, kita pergi tanda gimana kalau dia ada mana ada bawah ini apa ada kita biar ada bawah ini maksud juga ya. Ya, jadi apa aja yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini, coba sesi. Saya menjadi mengetahui tentang perubahan kimia sama fisika yang ada di rumah Bu. Dari orientasinya fisikanya kan ada. Dah, kalau Devi apa? Masa sama dapat sama temenmu. Terus perubahan kimia tadi ada apa? Ada perubahan apa Tasya? Perubahan di sini perubahan kimia. Perubahan suhu, berubah bentuk, berubah warna, Terus bentuknya dapat. Sama juga guys. Iya gas. Iya. ada 4 di sini reaksi kimia. Perubahan warna, perubahan suhu, terbentuknya endapan, kemudian gas. Jadi sekarang sudah pada tahu bahwa perubahan kimia itu sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari, sangat dekat dengan kita. Nah, untuk tugas minggu depan
Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Repi? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini Bu, kita kan kemarin udah melaksanakan observasi ya, supervisi akademik. Nah sekarang kita akan melakukan tahap yang selanjutnya yaitu pasca observasi. Nah Bu Revi, kita akan melakukan coaching atas observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Kemarin kita melakukan observasi itu hari Senin ya, Iya, harus ada. di kelas 10.1 ya. Gimana kira-kira Bu Revi pembelajaran yang sudah Bu Revi lakukan kemarin? Kalau pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, menurut saya sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu menjelaskan konsep kimia dalam perubahan kimia di kehidupan sehari-hari. Itu udah tercapai gitu. Ya, berarti menurut Bu Revi, apa yang Bu Revi kemarin di percakapan praobservasi itu sudah tercapai gitu ya Bu ya? Baik tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang hendak dicapainya apakah sudah terpenuhi semua? Sudah terpenuhi ya, mulai dari pengetahuan, sikap, sama keterampilannya itu juga udah terpenuhi sesuai yang kita omongin di awal. Indikator keberhasilannya berapa persen Bu atas kemarin kan Ibu bertujuan menjelaskan konsep kimia dalam perubahan kimia sederhana di kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak mengaitkan perubahan kimia sederhana di kehidupan sehari-hari itu dengan membuat video dan mengunggahnya di medsos ya. Kemudian anak-anak juga bernalar kritis, mandiri, kreatif, itu sikapnya kemarin. Menurut Ibu indikator keberhasilan anak-anak itu udah berapa persen tercapainya? Indikator keberhasilan anak-anak itu kalau menurut saya yang kemarin juga awalnya nggak tahu, jadi kita harus mulai dari awal lagi. Keberhasilannya itu udah 80% tercapai tujuan pembelajarannya dari hasil asesmen dan dari hasil penilaian yang sudah dilakukan gitu. Oke, berarti sudah 80% tercapai ya Bu Revi ya. Kira-kira semua strategi yang dipersiapkan oleh Bu Revi kemarin itu semua terlaksana? Alhamdulillah terlaksana. Iya, baik Bu Revi. Kemudian ada nggak Bu Revi yang menurut Bu Revi masih kurang gitu, atau masih Bu Revi ingin kembangkan lebih lanjut gitu? Apa tuh kira-kira? Ada nggak? Masih ya tentunya, karena kan kemarin kita mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Yang pastinya kemarin itu kan cuma dibagi 2 kelompok ya, mana yang udah tahu pembelajaran sebelumnya sama yang belum tahu. Kalau cuma itu doang kan yang dikelompokkan sebenarnya masih kurang ya Bu, masih harus kemampuan itu masih terlalu umum gitu, mana yang udah tahu mana yang belum tahu. Jadi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kalau saya membuat asesmen diagnostik kognitif lagi, pertanyaannya bisa lebih terperinci sehingga pengelompokannya bisa lebih pas lagi gitu. Jadi kira-kira tindak lanjut untuk membuat pertanyaan itu lebih pas lagi, berarti nanti apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Tentunya sesuai dengan konten materinya ya. Jadi pertanyaannya lebih dipersempit. Kalau kemarin kan sekedar mana yang masih ingat pembelajaran sebelumnya, mana yang belum ingat, tapi ini apa yang dipelajari sebelumnya itu bisa diuraikan lagi gitu. Jadi pertanyaannya bisa lebih beragam. Berarti nanti Ibu sudah mempersiapkan pertanyaannya dulu untuk itu, kemudian pembagian kelompoknya. Jadi pengen berapa kelompok Bu? Mungkin kalau terlalu banyak juga akan menyulitkan saya di kelas ya. Maksimal mungkin 4 kelompok gitu dengan tingkatan yang berbeda. Ada lagi nggak yang Ibu ingin tingkatkan untuk pembelajaran Ibu ke depannya? Untuk pembelajarannya yang mau ditingkatkan, ini tadi selain kalau udah pembelajarannya berdiferensiasi, tentunya nanti
bahan ajarnya, modulnya kan akan beda-beda juga. Terus kalau untuk saya pribadi yang mau saya tingkatkan itu untuk penilaian di sikapnya mungkin ya, karena kan agak susah kita di kelas sambil kita dengan beragam metode mengajar, dengan beragam cara mengajar, karena kita mengelompokkan anak juga berbeda-beda, tentunya perlakuan dari setiap kelompok juga beda-beda, dan di situ juga kita harus menilai sikap anak, itu kan juga termasuk sulit untuk saya gitu. Jadi itu akan menjadi evaluasi bagi saya, dan masih terus belajar gimana cara bisa mensejalankan semua aspek yang diharapkan itu. Oke, siap. Berarti Bu Repi ingin meningkatkan pada aspek bagaimana menilai sikap gitu ya. Kira-kira kalau menurut Bu Repi nih, penilaian sikap itu akan lebih mudah kalau dinilainya seperti apa? Yang namanya penilaian sikap kan kita nilai selama belajar itu juga ya gitu. Jadi mungkin nanti instrumen atau rubrik untuk penilaian sikap itu lebih jelas, jadi kita lebih mudah juga untuk menilai anak. Misalnya lebih nyata gitu kan, kalau kayak yang berpikir kritis, dari berpikir kritis itu apanya sih yang mau kita nilai gitu. Jadi dari mulai merancang dari harapan berpikir kritis ini, berarti LKPD-nya harus seperti apa nanti yang saya susun. Jadi yang bagian mananya yang harus berpikir kritis itu muncul gitu loh. Berarti menspesifikkan kembali di rubrik penilaiannya sehingga memudahkan gitu. Baik Bu Repi, mudah-mudahan nanti pembelajaran kedepannya jauh lebih baik lagi. Kemudian saya izin menyampaikan hasil observasi saya yang kemarin ya Bu Repi. Ini Bu Repi, kemarin kan kita ada pengkondisi, Ibu ada pengkondisian kelas, itu sudah bagus. Kemudian sudah mulai dari berdoa gitu kan. Kemudian Ibu juga ada ice breaking yang di situ memusatkan kembali perhatian anak dengan saya bilang kemarin gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian saya lihat Ibu juga mempersiapkan media pembelajaran berupa media PowerPoint gitu ya. Kemudian Ibu juga mempersiapkan LKPD. Di situ saya lihat ada 2 jenis LKPD, di mana sebelumnya Ibu ada pertanyaan pemantik yang kemudian itu mungkin Ibu jadikan diagnostik sepertinya ya. Siapa yang udah tahu ini gitu kan. Kemudian Ibu bagi berdasarkan asesmen diagnostik. Di awal itu dibagi dalam 2 kelompok terlebih dahulu, walaupun nanti setelah 2 kelompok itu yang kelompok besar itu juga dibagi-bagi lagi gitu kan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan asesmen di situ. Kemudian asesmen itu Ibu gunakan untuk mengetahui kondisi murid yang di awal tadi. Kemudian selama itu juga Ibu tampaknya seperti menilai anak-anak, dan juga di akhir Ibu ada asesmen hasil akhir. Kemudian untuk keterampilan dan sikap, Ibu juga ada membuat video yang Ibu tugaskan nantinya adalah harus diunggah di media sosial. Dan Ibu kalau menurut saya Ibu juga mengukur bernalar kritis. Kemarin Ibu tuh ya bernalar kritis, kemudian mandiri dan kreatif itu nampak dari diskusi kelompok. Mungkin Ibu menilai dari situ kalau menurut saya. Kemudian sebagai catatan tambahan, menurut saya sih Ibu sudah secara umum sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang juga memperhatikan kebutuhan murid termasuk pengembangan sosial emosional murid. Namun mungkin sebagai catatan dari saya itu nanti bisa ditambahkan refleksi pembelajaran di akhirnya. Kemarin memang sudah ada coba apa yang kamu sudah pelajari hari ini, menyimpulkan. Mungkin nanti bisa ditambahkan apa perasaanmu hari ini belajar ini, kemudian gimana untuk meningkatkan lebih lanjut gitu ya, bisa menggunakan refleksi 4P. Mungkin itu dari saya Bu Repi. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing kembali tentang pembelajaran selanjutnya. Itu saja. Terima kasih Bu Repi. Sama-sama, terima kasih kembali sarannya. Baik, jika boleh sih Bu Repi untuk kedepannya, boleh nggak Ibu merefleksi ulang apa yang hari ini kita percakapan coaching ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan tadi tentunya seperti saran dari Bu Ima ya, di refleksi pembelajarannya itu ditambahkan tidak hanya merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan, tapi bagaimana perasaan anak selama belajar, apakah itu senang atau dia tertekan, terpaksa gitu kan. Di awal juga sudah coba saya bangkitkan kembali konsentrasinya karena anak saya masuk setelah jam istirahat, tentunya anak juga
butuh kembali fokus lagi untuk belajar. Dan yang tadi untuk yang sudah saya refleksikan di diri saya juga, untuk rubrik penilaian mungkin perlu saya perjelas lagi. Jadi masuk kelas itu udah tinggal menjalankan apa yang sudah direncanakan. Baik, Bu Repi luar biasa ya. Terima kasih Bu Repi, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.